Gambar orang. Dari gambar orang ini kira-kira apa yang berbeda? Warna kulit. Apa lagi? Suku, ras, kulit. Apa lagi? Tinggi pendek. celana, Parah banget. tinggi pendek kata saya lampu. Iya, ukuran tubuh. Dari gambar tadi Anda berkata ada ukuran tubuh, ada lagi postur tubuh, ya, tadi ada yang berbicara mengenai postur, kemudian ada warna. Nah, itu semuanya kita katakan dengan keanekaragaman. Sekarang, dari perbedaan yang kita miliki, ada nggak persamaan yang kita miliki? Sama-sama Indonesia, Bu. Sama-sama Indonesia. Warga Indonesia, betul. Apa lagi? Bu, sama-sama di SMP 123, Bu. Kalau sama-sama makan nasi, sama-sama ini, yang jelas sama-sama di SMP 123. Kalau Anda ngerti 123, adakah persamaan dengan saya? Ada. Tadi perbedaan yang kita sebutkan kan itu ya. Nah, sekarang kenapa kita mempelajari identitas tadi? Yang pertama, supaya Anda paham tentang ragam identitas. Kita mempelajari konsep tentang ragam identitas. Seseorang warna kulitnya lebih hitam, coklat, putih, itu identitasnya. Contoh, kamu kenal nggak Bu Manalu yang ngajar di 123? Kenal. Gimana sih ciri-cirinya? Pasti kita sebutkan. Good. Sebutkan adalah identitasnya. Yang pertama, oh itu mah Bu Manalu kalau udah ngajar tua. Mana ada? Pertama. Yang kedua, oh yang tinggi-tinggi itu ya. Tinggi keris. Oh yang suaranya kayak cetil ya. Ya kan gitu kan. Jadi macam-macam ya. Itulah namanya ragam identitas. Nah, kenal nggak? Guru 123 Bapak Rida Mustafa. Kenal. Gimana ciri-cirinya? Lucu. Kacamata. Baik hati. Apa lagi? Asik. Apa lagi? Gaul. Gaul. Apa lagi? Itu kan menurut versi si Aska. Gaul, aduh. Nah, menurut versi yang lain ada ya. Itulah kita Ambil memahami abang. konsep. Ya. Sekarang, mampu memberikan contoh belas asih pada diri sendiri bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Tahu nggak belas asih? Belas asih tahu nggak? Belas asih itu empati. Tahu empati? Simpati tahu? Kalau simpati itu adalah rasa ke seseorang, hanya rasa. Kalau empati ikut merasakan. Ya. Kalau rasa, oh ya misalkan hilang uangnya si Yusuf. Ya udah. Ya, namanya Sob, udah. Itu namanya simpati. Udah ikhlasin Sob. Itu namanya simpati. Tapi kalau berempati, yuk kita bukuin yuk, berapa nih? Bob Yusuf kasihan dia belum bayar uang buku misalnya. Itu namanya berempati. Jadi tidak hanya di bibir tetapi dilakukan, itu namanya empati. Jadi kalau berdasarkan tingkatannya lebih tinggi mana? Empati. Saya membantu ini teman karena saya ada rasa senang. Tapi karena saya nggak ada rasa senang sama teman yang ini, apapun yang terjadi sama dia bodoh amat. Boleh nggak begitu? Boleh. Yang namanya empati tidak boleh memilih. Pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda? Enggak, pernah. Nah, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tak diketahui orang. Sekarang, mengapa muncul perasaan tersebut? Coba Akaya. Kenapa muncul perasaan malu tadi? Jadi jujur. merasa diisak di situ aja, jadi kayak apa
gitu aja. Oh, berarti hanya berputar di sekitar itu saja, tidak merasa malu. Oke. Sekarang, mengapa disembunyikan? Karena malu. Gitu ya. Apakah Anda merasa bebas merdeka menampilkan diri yang khusus di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah nggak merasa gitu? Sekarang kita mau mengambil identitas satu suku. Sudah? Oke. Siapa di sini suku Jawa? Yuk kumpul sini suku Jawa dulu. Jawa apa ini, Bu? Jawa apa aja kan, Bu? Iya, Jawa. Maju. Saya Inggris, Bu. Oke, sudah ya. Dani, di Jawa. Sekarang kita Barat. bertanya. Jawa semua. Sekarang kita bertanya identitasnya suku ya. Siapa di sini suku Betawi? Mana kumpul suku Betawi? Betawi. Mana Betawi lagi? Mana Betawi? Siapa di sini sukunya Ambon? Oh, siapa sih di Padang? Bisa Cina, Bu, bisa Cina. Ada yang paling. Suku Batak, ada dua suku Batak. Kan apa? Bu, bisa Cina ini, Batak. Cina kopi. Iya, suku Batak. Sunda, iya, suku Sunda ada berapa? Satu, suku apa? Sulawesi Tengah. Berarti ada berapa kelompok kita? Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Ini suku Sunda. Ini suku Padang. Putri, ini Jawa. Sudah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak tahu sukunya katanya. Ini identitas. Nah, sekarang. Dari yang ada 6 suku kita bermain. Sudah. Dari ke-6 suku ini kita putar lagi. Yuk kita masuk identitas yang kedua. Ya. Dari 6 suku ini kita masuk identitas kedua. Siapa yang suka nonton bola? Saya. Kumpul lagi. Yang suka nonton bola. Kumpul lagi. Ada daponya. Berarti ini identitas yang kedua olahraga hanya ada satu kelompok. Berarti senam bola, selebihnya tidak senam bola. Sekarang kita ambil yang ketiga, identitas yang ketiga hobi. Siapa di sini yang hobi jalan-jalan? Jalan tawuran. Ya, ini hobi jalan-jalan. Tadi kita bermain untuk suku ada 6 kelompok. Sekarang pertanyaan kita. Nah, bermain hobi kita hanya 2. Pertanyaan saya, hobi, kemudian kegemaran, olahraga, gitu tadi kita ya ada 3 ya, suku, olahraga, hobi. Sekarang dari ketiga identitas ini, adakah Anda ketemu dengan teman-teman yang lain? Apapun identitas kita, kalau kita ambil perbedaan, tetap ada jurang. Benar nggak? Benar ya? Mari kita ambil apanya? Berarti apa yang kita ambil supaya kita berbaur ini bertukar, ini bertukar ke sana, ini bertukar ke sini. Berarti kita ambil apanya? Oke, kita ambil apanya? Tadi kenapa si Arjuna dapat betul? Yang diambil adalah persamaannya. Oke, terima kasih semuanya. Ketika tadi teman kita ada suku Jawa,
Kemudian ada suku kata Betawi, karena mereka hobinya jalan-jalan, mereka jadi bersatu. Benar? Makanya jangan pernah kita berteman itu mengambil apanya. Berteman jangan pernah mengambil perbedaan, tetapi ambillah persamaan. Karena kalau perbedaan yang kita ambil tidak akan pernah terjadi bersatu. Oke, sekarang kita lihat. Setiap orang punya banyak identitas, benar? Oke, kita lihat dulu tayangan ini ya. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, yaitu Tuhan. Oke, tadi ada pengelompokan antara laki-laki dan perempuan. Ada nggak di kelas kita begitu? Ada ini lorongnya lorong laki-laki, ini lorong perempuan. Boleh nggak saya paksa harus dibaru, boleh nggak? Tidak boleh kalau kita lihat dari hak asasi. Ya kan? Walaupun duduk Anda ini terpisah seperti saya lihat, tapi saya lihat Anda itu dalam hal melakukan kegiatan tetap aktif. Nggak ada kubu laki-laki, nggak ada kubu perempuannya. Nah, setiap orang punya banyak identitas. Mungkin punya kesamaan suku, berbeda identitas, ya kan? Kayak saya dengan Murni sama-sama suku Batak tapi beda agama. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir, tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bangun, ciptakan dan ubah. Apa bu identitas yang kita terima sejak lahir? Gender, betul. Bisa nggak dirubah? Tidak. Kemudian, ada nggak yang bisa kita bangun atau kita ciptakan? Ada identitas, banyak yang kita ciptakan. Ya? Kemudian, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Apa identitas sangat penting? Apa? Apa identitas sangat penting, Bu? Apa identitas yang sangat penting? Agama, apa lagi? Yang ada di KTP itu. Nama, tempat lahir, itu kan penting kan? Nama orang tua. Boleh nggak kita rubah di mana kita lahir? Oke, kita lihat. Sekarang gunakan standar diri sendiri. Lu kali. Setiap orang Dari unik, Pulau benar nggak? Gading. Setiap orang unik ya, tidak bisa dibandingkan dengan seperti lagu kita apa namanya? Ojo dibanding-banding. Kalau lagunya itu ya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Contoh misalnya ambil seseorang dikatakan handsome, keren karena dia standarnya adalah opa-opa Korea. Seseorang dikatakan cantik kalau kulitnya putih, makanya sibuk sampai suntik putih. Rambutnya lurus, sibuk yang keriting dilurusin, kan gitu ya? Karena dia tidak memakai standar identitasnya, dia pakai standar orang lain. Jadi mari kita identitas kita itu kita pakai dengan standar kita. Saya itu namanya berdamai dengan diri sendiri. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa.
dilahirkan original, kenapa harus mati sebagai pembiayaan orang lain? Oke, ngerti ya? Ngerti bahasanya ya? Ngerti ya? Artinya apa? Kalau kita sudah membuat standar diri kita tanpa bercermin dengan standar orang lain, berarti kita sudah berdamai dengan diri kita. Jadi mari sekarang kita bangun rasa minder dihilangkan, tapi jangan terlampau kepedean juga. Jangan sombong karena kaya. Tadi ada katanya kan, jangan malu karena itu adalah kata kias. Ya, ketika Anda berprestasi sangat tinggi, menurut Anda sudah luar biasa, jangan sombong. Itu standar Anda, benar nggak? Standar Anda tidak boleh dipaksakan ke orang lain. Welas asih dimulai dari kata mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri dengan cara bagaimana? Kebaikan diri. Kemudian kesadaran penuh. Ambil nafas. Yang ketiga, kejar hubungan. Memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk, mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Galeri diri. Buatlah galeri diri. Saya bilang tadi jurnal itu loh. Ya. Apa isinya? Boleh suku, boleh agama, boleh hobi, boleh klub sepak bola favorit Anda. Makin banyak identitas, mengangkat 100% tentang fakta diri Anda. Sudah? Jadi sekarang, apa yang pertama Anda lakukan? Cari sisi positif pada diri Anda sendiri. Satu. Yang kedua apa? Setelah menemukan sisi positif, apa itu? Setelah menemukan sisi positif, apa lagi? Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Iya, standar diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, apa? Iya, percaya diri dengan apa? Menutupi kekurangan dengan kelebihan. Terakhir, penutup pembelajaran kita. Sebagai penutup di materi kita, yang pertama, kenali dulu siapa diri Anda. Kemudian yang kedua, mari kita memaafkan diri sendiri supaya bisa kita maafkan orang lain. Yang ketiga, sebagai orang ketiga di antara diri kita, mari kita hargai perbedaan. Terima kasih. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kembangin lagi prestasi kita, terus jangan minder, jangan malu juga orang lain, karena apapun itu yang ada itu ya ada di dalam kita sendiri.